Wah, senang. Sehat juga, sehat Pak Iksan, sehat. Oke, seperti biasa teman-teman ya, kita akan live 1 jam ke depan ya. Iya. Gimana sih Pak ceritanya kok sampai bisa buka The Kriuk, Pak? Boleh nggak diceritain Pak Iksan? Siapa? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, saya bingung mulainya dari mana nih. Saya gabung di The Kriuk itu sebenarnya udah jalan, jadi ownernya ada Pak. Cuman alhamdulillah Siap. saya diamanahkan sama yang punya, jalanin ini dengan segala keterbatasan. Kemarin juga udah WA sama admin itu kan. Tantangannya apa? Tantangannya ya dengan saya yang gaptek, gimana caranya bisa mengembangkan ini. Pertama ya kesulitannya belajar Pak. Saya harus belajar lagi dari nol. Belajar terus, baca apa yang saya butuhin. Cuman kalau apa ya, kesulitannya itu nyari yang cocok untuk bisnis yang sedang kita jalani itu. Kan banyak ya, kayak motivator, kayak ya banyak lah yang buat bisnis biar berkembang gimana. Cuman cari buat yang cocok untuk bisnis kita. Cuma kalau umumnya, pertama ya izin Allah ya, ini dimudahkan, doa, kuat-kuat doa lah. Kalau di Muslim tuh kuat-kuat banyakin doa, duanya ikhtiar. Ikhtiarnya itu yang banyak poin-poinnya itu. Ketiganya tawakal, serahin semuanya urusannya. Biar kalau kita maju ya nggak kaget, kalau jatuh ya nggak stres gitu. Jadi hasilnya udah yang terbaik. Pertama ya kita harus siapin produk, Pak. Produknya harus kuat. Kalau di bisnis makanan ya rasa harus kuat, harus enak. Bukan cuman sekedar enak ya, harus enak banget lah. Harus beda dengan yang lain. Tapi kan bisnis makanan banyak ya. Enak, tapi harus beda juga. Harus beda. Untuk mulai bisnis itu produknya harus enak, harus beda. Punya karakter sendiri. Jadi kalau orang makan, oh ini punyanya si A, ini punyanya si B. Nah itu yang itu sih problem awal ya kalau buka franchise itu. Kalau nggak salah risetnya itu kurang lebih 3 tahun ya, riset untuk rasanya 3 tahun Pak. Jadi enggak 3 tahun ya Pak? Iya. Mantap. Riset 3 tahun, mulai. Nah ada beberapa pilihan. Kalau nggak langsung bisa buka franchise ya. Jadi kalau emang punya modal, jadi buka dulu nih, kasih ke teman terdekat, saudara, buka nih, biar nge-branding dulu lah, biar orang nyobain dulu. Tapi nggak sampai di situ. Yang kita percayakan untuk menjalankan itu harus punya SOP, harus enak terus. Jadi kan kalau kadang orang beli kalau franchise ini kan banyak ya cabangnya. Di sini enak, di sini enggak. Di sini enak, di sini enggak. Itu Pak problemnya banyak banget Pak kalau franchise itu. Jadi kalau mau buka franchise itu siapin pertama mental sih, terus harus konsisten. Kalau dibilang subuh harus bangun, tidur ntar jam 2 pagi, jam 12 malam itu udah awal-awal harus kayak gitu Pak. Itu pasti semua udah kayak gitu kayaknya. Agree. Jadi kalau lihat yang brand-brand besar itu awalnya pasti apa ya bahasanya, pahit dulu awalnya. Butuh pengorbanan, badan, waktu, sama keluarga, entah modal, buang-buang untuk riset itu kan, beli nggak cocok, ya nggak mau dibuang, gitu Pak. Kadang ada juga yang langsung booming, ya ada yang bertahan, ada juga yang cepat. Nah itu kalau yang cepat itu biasanya standarisasinya kurang, controllingnya kurang, jadi outlet franchise itu kadang ada yang beli bahan sendiri, itu udah ngerusak semuanya Pak. Itu kayak gitu. Jadi produknya harus kuat Pak. Jadi kalian buka franchise, produk harus kuat, harus enak, harus beda, harus punya SOP. Itu baru level awalnya tuh. Belum nanti udah mulai berkembang, jaga stok, jaga konsistensi dari supplier, beli sumber harus diperbanyak Pak. Ya, itu udah kejauhan ya Pak. Ya, awal-awal dulu deh, produk lu deh ya, itu produk. Udah kejauhan. Produk harus kuat, produknya dulu. Apa yang mau kita jual. Siap. By the way, ini bisnis yang pertama atau bisnis yang berapa kali Pak buka bisnis Pak? Saya dulu pernah usaha piscok, setahun tutup. Pernah buka pemotongan ayam, 1 tahun tutup. Oke. Ya, selebihnya kerja. Pernah jadi
office boy, cleaning service, Hmm. parkir, ojek online, ya kayak gitulah. Wah, Pindah. mantap. Wih, sampai terakhirnya Detik Priuk ini ya, Pak Iya ya. Pak, capek Pak, pindah-pindah Pak. Mantap, tapi Alhamdulillah. luar biasa, luar biasa. Oke, Loh, Pak, berarti Detik Priuk ini kalau buka ini total sampai sekarang udah berapa lama, Pak? Baik, San. Total ya itu mulai boomingnya itu di 2020 Pak. Jadi awal-awal corona itu malah Bapak sudah buka Detik Priuk. Alhamdulillah pas corona itu bukannya down, malah makin meningkat. Oh, oke. Malah waktu corona malah lagi meningkat ya, Pak ya? Iya, alhamdulillah malah makin meningkat. Oke. Kok bisa, Pak? Padahal kan banyak juga bisnis-bisnis yang lain yang lagi malah down ya waktu corona ya. Apa yang dilakukan waktu itu, Pak? Baik, San. Nggak banyak-banyak, tetap jaga itu aja Pak, jaga kualitas rasa, terus inovasi terus Pak, walaupun nggak boleh keluar rumah, harus pakai masker. Kita tetap inovasi, kayak ngeluarin menu baru, promo kemitraan. Udah, begitu terus udah jalan. Yang penting optimis aja itu Pak, itu kuncinya sih, optimis. Oh, mantap ya. Malah waktu itu malah berjalan aja ya, Pak Paisan ya. Luar biasa. Pak. Mantap nih. Mantap. Nah, Pak, waktu awal-awal itu Bapak berarti kan buka nih ya 2020. Tentunya kan waktu itu kondisinya nggak langsung di-franchise ya, Pak ya? Udah mulai Pak, langsung Pak. Sudah langsung franchise. Jadi bulan pertama langsung di-franchise. Ya. Oke. Itu sampai tahun pertama 2020 bisa ngasilin berapa franchise waktu itu, Pak? Franchise 2020 sampai 2021 itu tembus 300, Pak. 300 franchise ya? Iya, 300. Wow. Setahun tuh 300 franchise, Pak ya. 300. Luar biasa. Alhamdulillah, Pak. Terus itu pertama kali buka gitu waktu nangani 300 itu apa enggak kelimpungan ya, Pak ya? Ini dulu kan dari 2020 berapa? Yes. Saya. Pokoknya ya berjalan aja. Ya itu berjalannya itu saya belajar sistemnya, kayak apa ya saya pelajari, kayak HRD itu belum ada dulu. HRD internalnya dulu ya. SOP produk, SOP untuk ke franchise-nya, training itu dibakuin semua. Itu saya pelajari dari Google, nyari kayak saya bukan HRD, saya cari job desk HRD apa, terus pasal-pasal yang jadi HRD, terus saya ambil, saya terapin yang bisa masuk ke The Kriuk apa, terus kayak promosi, kayak gimana sih bentuk promosi, ada SEO, SEM, ads, itu dipelajarin terus sambil ngerekrut orang yang ngerti. Sampai pelan-pelan dapat orang yang pas ya Pak, berarti Pak ya kondisinya ya. Sebelum orang dapat orang pas ya kerjain sendiri dulu. Tadi Bapak cerita ya tidur jam 12, jam 1 pagi sudah subuh udah bangun lagi. Kalau ayam itu kan muter Pak, kadang jam 2, jam 3 ayam tiba-tiba los, nggak ada, jam 2, jam 3 pagi ditelepon, nyari sampai subuh. Ya begitu. Belum ada SOP segala macam, itu sumber masih sedikit. Ya itu awal-awalnya begitu. Oke. Tapi setelah berapa lama tuh Pak sampai akhirnya bisa agak tenang, agak nyantai gitu? Kayaknya baru 2023 awal kayaknya udah mulai lumayan ya, udah baku. Terus perbaikan terus banyak, pasti ada aja. Karena kita sistemnya nyemplung dulu baru belajar berenang, bukannya belajar dulu baru nyemplung. Iya, nangkep lah. Ini karakter entrepreneur sejati guys ya. Nggak bisa kalau entrepreneur itu belajar dulu terus baru jadi entrepreneur, itu nggak bisa, harus nyemplung dulu baru jalan ya Pak ya. Iya. Itu karakter sejatinya entrepreneur seperti itu memang. Nah Pak, sampai saat ini berarti The Kriuk sudah punya berapa cabang franchise berarti Pak? Sampai saat ini sekitar 2.800 lah Pak. 2.800 franchise ya Pak ya. Mantap. Nah Pak, pengen tahu Pak, dari 1 sampai 3 tahun pertama, kan ini tadi 2020 ya, 2003 berarti 3 tahun ini ya Pak ya. Nah, menurut Bapak tahun keberapa yang paling sulit dan apa Pak yang menyebabkan sulit Pak? Tahun kedua sih ya. Sulitnya ya itu Pak, yang tiba-tiba meledak. Nah terus sistem di beberapa divisi itu belum sempurna. Pernah sampai waktu itu kita buang ayam ya karena bau tuh hampir 8.000 ekor itu ya, 350 karena belum dapat itunya. Udah, itu tahun-tahun kedua ya masalah. Karena belum banyak yang jadi kan sistemnya, kita masih belajar lagi. Ya gitu, belajar dari kesalahan terus.
Terus akhirnya ya diselesaikan pelan-pelan ya Pak ya itu ya Pak ya. Pelan-pelan Pak, alhamdulillah dikasih Oke. dimudahkan jalannya. Ya, karena memang itu supply chain-nya kalau sudah masuk ke bisnis food F&B kan memang harus turnover-nya cepat ya Pak ya kalau itu ya, apalagi Betul, kan barang fresh kan soalnya ya. Betul Pak, itu yang ya gimana belajarnya ya di Google aja itu ada semua. Ayam ini ketahanannya berapa lama, suhu berapa, bakteri timbul di suhu berapa. Waduh, itu kan baru di SMA nggak ada itu. Yes. Itu akhirnya belajarnya lewat Google ya Pak ya. Lewat Google, sama waktu saya buka pemotongan itu, saya juga ngambil ayam ke kandang, ngambil ayam hidup ke kandang, potong, terus sampai di marinate itu semuanya ya udah terjun langsung begitu. Pak, penasaran Pak. Dalam 3 tahun itu kan Bapak buka 2.800 outlet ya Pak ya. Gitu ya. Itu kan kalau bagi sebagian orang gitu ya, bagian teman-teman yang entrepreneurs itu kan buka cabang aja sulit gitu ya Pak ya. Buka 2 cabang aja sulit gitu. Bapak buka 2.800 cabang gitu ya. Dan itu di-maintain oleh gede juga kan gitu untuk supply chain-nya. Itu apa Pak rahasianya Pak? Rahasianya yang pertama ya balik lagi izin Allah dimudahin. Kedua tuh Pak, orang itu balik lagi bermitra gitu Pak. Dulu banyaknya begitu. Jadi beli enak nih, saya mau gabung gitu, banyaknya begitu Pak. Makanya dia bilang produk itu nomor 1 banget itu. Harus enak. Nyangkut di hati. Nyangkut di hati. Banyak gitu awal-awal. Ini langsung Oke. Promosi-promosi, orang nyobain langsung. Oke. Jadi Bapak nggak pernah ikut pameran franchise gitu, nggak ada Pak ya? Enggak sih, pameran franchise enggak. Cuman baru-baru ini aja kemarin di Museum Live Fair di Jogja. Karena kan promosi ngelihat budget juga nih. Iya. Bisa. Paling di YouTube kan banyak ya. Di YouTube dulu aja kalau mau belajar mah banyak. Iya. Juga gampang sekarang mah di internet udah ada semua. Iya sih. Pokoknya mau belajar ya Pak ya. Iya. Itu harus banget itu belajar. Iya. Belajar gampang, belajar yang sedang kita jalanin aja. Jadi sama sekali nggak ada strategi yang aneh-aneh ya Pak ya. Cuma produknya enak. Terus habis itu orang tinggal daftar gitu, Bapak kasih gitu ya. Sampai 2.800 ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, kalau yang belakang-belakang ini ya kita pakai promo. Udah mulai belakang-belakangan ini. Ada yang ngerti, ngerekrut orang, ada yang ngerti SEO, SEM itu tadi. Editor. Awalnya cuma gara-gara produk enak gitu aja ya Pak ya. Alhamdulillah Pak. Ih, keren loh Pak, keren. Ini bener-bener kayak dikasihin jalan gitu sama yang di atas gitu ya Pak ya. Itu nomor 1 itu Pak paling itu. Mantap. Kalau boleh tahu Pak, franchise yang dijual sama The Group berapa Pak harganya Pak? Sekarang itu paling murah di 17 juta. Itu untuk Jabodetabek, Pulau Jawa. Tapi kadang sih nanti tim kreatif kadang ada promo sih. Kayak kemarin tuh ada promo 5 juta udah bisa jadi mitra. Cukup 5 juta aja udah bisa gabung. Oke. Jadi 5 juta aja sudah bisa gabung di mitra Pak ya? Ya, tapi sekarang belum promonya. Ntar tungguin aja. Harus liatin tuh apa isinya The Group ini ya.